Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami yang mudah-mudahan selalu diberikan nikmat sehat dan juga nikmat sempat untuk terus mempelajari ilmu-ilmu syar'i, dan diantaranya seperti yang sedang atau akan kita pelajari pembelajaran ilmu nahwu di jilid yang kedua. Dan di hari ini kita telah sampai di halaman 29. Ada apa di halaman 29? Yuk mari kita check this one out. Judulnya Ahwalu Bina'il Mudhari'. Ahwal jamak dari halun, kondisi, keadaan, bina, tetapnya, al-mudhari'. Jadi kondisi-kondisi mabninya fi'il mudhari'. Kita tahu fi'il mudhari' aslinya adalah marfu', ya. Aslinya mu'rab. Tapi dia juga bisa menjadi mabni. Harokat huruf terakhirnya akan tetap pada sebuah kondisi harokat meskipun bergeser, berubah posisi dan juga susunan kalimatnya. Baik, sekarang kita bacakan al-amthilah, contoh-contoh kalimatnya. Di sini ada satu kelompok pertama berisi 4 kalimat, di dalamnya tentu ada fi'il mudhari. Yang pertama, raqam wahid, raqmu wahidin. La astami'annan nasiha. Di sini ada fi'il mudhari astami'u, saya akan benar-benar mendengarkan. Ditambahi atau dibubuhi di awal katanya huruf lam atau taukid, lam yang berfungsi penegasan. Jadi la astami'a ditambah lagi nun taukid. Nun taukid di sini nun taukid yang berat, ats-tsaqilah, karena musyaddadah, karena bertasydid. Huruf terakhir daripada fi'il mudhari'nya mana? Yaitu huruf ain ini, bukan nun ini ya, ingat. Saya akan benar-benar mendengarkan nasihat ini. Lihat, huruf terakhirnya dari fi'il mudhari' ini berharokat fathah. La yadhhabannal ghilmanu. Al-ghilman jamak dari gulam, ya. Biasanya berarti anak muda atau asisten rumah tangga kalau di zaman dahulu. Budak lah begitu ya. La yadhhabannal ghilman dari kata yadhhabu. Kemudian ditambahin lam taukid, lam yang berfungsi penegasan, juga nun taukid, dan huruf terakhirnya adalah huruf ba, juga berharokat fathah. Para pemuda itu akan benar-benar pergi. Nomor 3, raqam 3, ala tastarihan ya Sa'id. Tidakkah kamu segera beristirahat wahai Sa'id? Dari kata tastarihu ditambahi nun taukid al-khafifah yang ringan, penegasan, huruf nun untuk penegasan namun yang ringan. Kenapa? Karena berharokat sukun, bukan yang ini ya, bukan seperti yang dua awal ini. Bertasdid, ini berat, penegasannya lebih tegas ya daripada yang ini. Ini penegasan tapi tidak terlalu berat, tidak terlalu keras. Ala tastarihan, lihat. Huruf ha sebagai huruf terakhir dari fi'il mudhari ini berharokat fathah. Wahai Sa'id. Yang raqam 4. Ala tarhaman hadal miskin. Tidakkah kamu mengasihi orang miskin ini? Dari kata anta tarhamu. Aslinya dhamma, tapi karena bersambung dengan nun taukid, dan nun taukidnya di sini adalah nun taukid al-khafifah, dia mabni alal fathi. Nanti kita lebih pertegas dan perjelas lagi di pembahasan atau di kaidah. Kelompok kedua, 4 kalimat kedua. At-talibatu yastami'nan nasiha. Para pelajar perempuan itu, ingat ini jamak berarti 3 ke atas, sedang mendengarkan nasihat. Lihat huruf terakhir dari fi'il mudhari yang juga sama, istama'a yastami'u, ya yastami'u aslinya, menjadi sukun huruf terakhirnya. Di sini nun apa? Bukan nun taukid. Karena nun taukid hanya 2, seperti ini dan ini. Kemudian ini nunnya disebut nun an-niswah. Nun yang menunjukkan bahwa pelaku dari
atau yang mengalami peristiwa pekerjaan atau aktivitas dari sebuah kata kerja itu berupa jamak wanita, 3 orang ke atas. Ini nun berfungsi menjelaskan pelakunya bahwa ini adalah para wanita 3 orang ke atas. Para pelajar itu mendengarkan nasihat. An-nisa'u yadhhabna. Para wanita 3 orang ke atas pergi, sedang pergi. Lihat sukun ya, huruf terakhirnya. Kemudian yang keempat, yang ketujuh, ala tastarihna. Jadi fi'il mudhari'nya masih sama ya maknanya. Dari kata yang sama. Lihat huruf terakhirnya sukun dan ini ada nun niswah juga, nun yang menandakan pelakunya perempuan atau yang mengalami aktivitas adalah perempuan. Ya fatayat. Fatayatun jama dari fatatun, para pemudi ya 3 orang ke atas. Ala tarhamna ya hadzal miskin. Tidakkah kalian wahai wanita-wanita mengasihi orang miskin ini? Baik, jadi di sini ada 2 kesimpulan. Pertama, fi'il mudhari'nya bersambung dengan nun taukid di kelompok pertama, yang kedua bersambung dengan nun niswah, menunjukkan pelakunya jamak perempuan. Di sini mabni 'alal fathi, di sini mabni 'alas sukun. Jadi 2 kita sebutkan di awal bahwa fi'il mudhari' akan mabni 'alal fathi jika bersambung dengan nun taukid baik yang berat, yang keras maupun yang sedang. Kemudian dia akan berharokat sukun, tetap berharokat sukun meskipun diletakkan di awal, di tengah, di akhir kalimat. Dengan berubahnya kalimat tetap dia sukun kalau bersambung dengan nun taukid. Nun an-niswah. Kita lihat pembahasan. Bitta'ammuli fil af'alil mudhari'ati fil amthilatil arba'atil ula. Dengan memperhatikan fi'il-fi'il mudhari' di contoh-contoh kalimat yang 4 pertama. Yang ini ya. Najidu kullan minha muttasilan binunit taukid. Kita dapati kata-kata kerja mudhari' itu semuanya bersambung dengan nun taukid. Ghaira anna hadhihi nuna musyaddadatan aw thaqilatan fil fi'lainil awwalaini wa khafifatan fil fi'lainil akhiraini. Hanya saja pada 2 contoh kalimat pertama di 4 kelompok pertama, 2 diantaranya bertasdid atau disebut dengan nun taukid tsaqilah. Sedangkan yang 2 terakhir dari 4 contoh pertama atau di kelompok pertama itu khafifah, ringan di 2 fi'il mudhari yang terakhir. Jadi ini ya, ini musyaddadah atau disebut tsaqilah, yang ini mukhaffafah atau khafifah, ringan. Tapi kesamaannya adalah huruf terakhir dari mudhari'nya berharokat fathah. Tetap tidak berubah meskipun digeser ke tengah, ke akhir, atau kalimatnya berubah. Kalau selama dia bersambung dengan nun taukid maka dia mabni 'alal fathi. Dan kalau kita perhatikan fiil-fiil ini wahidan satu persatu, wajadnaha jami'an maftuhatal awakhir. Kita dapati huruf terakhirnya berharokat fathah. Walau annana adkhalnaha fi tarakiba ukhra. Kalau meskipun kita masukkan dia dalam susunan yang berbeda ya, atau posisinya dirubah-rubah. La baqiyat awakhiruha maftuhatan aidon, akan tetap tersisa gitu ya, akan tetap huruf-huruf terakhirnya berharokat fathah juga. Walam tataghayyar bitaghayyurit tarakib, dan tidak akan berubah dengan berubahnya susunan kalimat. Wa ala hadza takunu mabniyatan 'alal fathi. Oleh karena itu kita katakan dia mabni 'alal fathi. Wa min dzalika na'lam, dari situ kita tahu annal mudhari'a yubna 'alal fathi in ittasalat bi nunit taukid tsaqilatan aw khafifatan. Dari sini kita simpulkan bahwa fi'il mudhari' mabni 'alal fathi jika bersambung dengan nun taukid baik yang tsaqilah maupun yang khafifah. Sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Kemudian paragraf kedua, wa idza ta'ammalna hadhil af'ala nafsaha fil amthilatil arba'ati tsaniyah. Kalau kita perhatikan, cermati fi'il-fi'il mudhari' itu lagi di contoh yang 4 bagian kedua, wajadna kullan, kita dapati semua fi'il-fi'il mudhari' itu muttasilan, bersambung dengan nun niswah, nun yang menunjukkan pelakunya jamak perempuan. Wa wajadna akhira kullin minha sakinan, dan kita dapati huruf terakhir dari fi'il-fi'il mudhari' tersebut berharokat sukun.
Walau annana adkhalnaha wa hiya muttasilatun bihadhihi nuni fi tarakiba ukhra la baqiyat awakhiruha sakinatan la tatagayyaru bi taghayyuri tarakib. Seandainya kita masukkan fi'il mudhari yang telah bersambung dengan nun taukid tadi di susunan-susunan yang lain, dirubah-rubah posisinya, la baqiyat akan tetap huruf-huruf terakhirnya sukun, tidak berubah dengan perubahan tarakib. Ya, sama intinya pembahasan seperti nun taukid tadi. Iya. Wa bidzalika takunu mabniyatan 'ala sukun. Oleh karena itu dia menjadi mabni dengan sukun. Wa min hadza na'lamu anna al-fi'l al-mudhari' yubna 'ala sukuni mata kana muttasilan bi nunin niswa. Dari sini kita tahu bahwa fi'il mudhari jika bersambung dengan nun niswah atau pelakunya atau yang mengalami peristiwa dalam kata kerja itu adalah nun niswah jamak perempuan, maka dia mabni 'ala sukun, yubna 'ala sukun. Walaysa lil fi'lil mudhari'i halun yubna fiha ghairu hataini halatain. Dan tidak ada kondisi mabni lainnya selain dua ini, selain bersambung dengan nun taukid dan nun niswah. Wa fi ma 'ada dzalika, selain daripada itu, fi ma 'ada artinya selain dzalika daripada itu yakunu mu'raban, maka dia tetap menjadi mu'rab atau dia akan menjadi fi'il yang bisa berubah-ubah tergantung pengaruh dari sebuah pengaruh. Dimasuki an lan idan kai ada watun nawasib atau dimasuki ada watul jawazim. Dia akan berubah kalau selain daripada yang kita bahas ini. Baik, akhirnya kita sampai pada al-qaidah. Kaidah nomor 36. Yubnal fi'lul mudhari'u 'alal fathi in ittasalat bihi nunut taukid. Fi'il mudhari huruf terakhirnya akan tetap pada harokat fathah jika dia bersambung dengan nun taukid, baik yang tsaqilah maupun yang khafifah. Yang kedua, yubna 'alas sukun in ittasalat bihi nunun niswa, dan dia akan mabni tetap tidak berubah-ubah meski digeser-geser, dirubah-rubah kalimatnya, susunannya, jika dia bersambung dengan nun niswa. Wa yu'rab fi ma'ada dzalik, dan akan menjadi mu'rab selain daripada dua kondisi ini. Baik ya, sangat singkat. Insya Allah bisa dipahami. Kalau belum dipahami, diulang-ulang dan jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar. Barakallahu lakum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.